Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan. Bab 91 SD. 92. Bab 91 menyentuh tempat yang salah. Ku Yun Xuan memeluk lengan Dong Suebing dan menonton film sampai larut malam. Dong Suebing menikmati perasaan ini. Dia merasa seperti melayang di antara awan, dan itu tampak tidak nyata. Dong Suebing tidak tahu kapan dia tertidur. Dia bangun ketika dia berbalik dan jatuh dari sofa sekitar tengah malam. Setelah dia menyadari bahwa dia sedang tidur di rumah Bibi Xuan, dia berjalan ke kamar Bibi Xuan untuk mengintipnya. Ku Yun Xuan sedang tidur dan berpakaian lengkap. Dia mengintip sebentar dan kembali tidur di sofa. Pagi. Xiao Bing, apakah kamu ingin sarapan? Dong Suebing membuka matanya dan melihat Ku Yun Xuan mengenakan celemek. Dia telah meletakkan semangkuk bubur di atas meja kopi. Hah? Pukul berapa sekarang? Ini jam 9 pagi. Anda ingin terus tidur? Saya baik-baik saja. Dong Suebing bangkit dari sofa. Setelah meletakkan semangkuk bubur, Ku Yun Xuan meniup jari-jarinya yang sedikit tersiram air panas oleh mangkuk panas. Pergi dan mandilah sebelum makan. Kalau kamu malas pulang untuk mandi, aku punya sikat gigi dan handuk baru. Itu sebelum 15 teh bulan, dan pemanas sentral belum mulai. Tapi Bibi Xuan memakai AC. Seluruh apartemen terasa hangat, tidak perlu memakai pakaian termal. Ku Yun Xuan melepas celemeknya. Dia mengenakan slip dress sutra putih dan sepasang legging berwarna berkulit. Pakaiannya seksi dan sederhana. Jantung Dong Suebing mulai berdetak lebih cepat. Slip dress itu sangat pendek, dan dia bisa melihat paha seksinya. Apa yang kamu tunggu? Ku Yun Xuan mengetuk kepalanya dengan main-main. Buru-buru, pergi dan gosok gigimu. Ah! Dong Suebing dengan cepat mengalihkan pandangannya dari pahanya dan pergi ke kamar mandi. Setelah sarapan, Ku Yun Xuan mengeluarkan barang-barangnya di tas tangannya yang lama dan memasukkannya ke dalam tas tangan yang baru. Kemudian dia duduk di sofa dan menyilangkan kakinya. Dia masih memegang tas tangan barunya, mengaguminya. Xiao Bing, katakan yang sebenarnya. Anda tidak harus berbohong kepada saya. Mengapa Anda begitu peduli? Apakah ada gadis yang mengejar Anda di tempat kerja Anda? Bagaimana dengannya? Apakah kamu menyukainya? Dong Suebing menjawab dengan tatapan menyedihkan. Tidak. Siapa yang akan menyukaiku? Ku Yun Xuan dengan main-main meninju lengannya dan menatapnya. Berhenti mengatakan itu. Merekalah yang buta karena tidak menyukaimu. Saya pikir Anda cukup baik. Bibi Xuan mengambil koran di atas meja dan mulai membacanya. Setelah membaca 2 halaman, dia berbalik untuk melihat Dong Suebing. Xiao Bing, kamu sekarang adalah wakil kepala. Di masa depan, akan ada banyak gadis yang mengejarmu. Tapi kamu harus hati-hati memilih pacarmu. Anda harus tahu gadis mana yang benar-benar menyukai Anda dan gadis mana yang mengejar Anda karena posisi Anda. Apakah Anda mendengar saya? Jangan terburu-buru. Jika Anda menyukai gadis manapun, tunjukkan dulu. Aku akan menjadi penjaga gerbangmu. Oke. Aku hanya menyukaimu. Anda dapat mencoba menjadi penjaga gerbang untuk saya. Ku Yun Xuan terus membaca koran, dan Dong Suebing memiliki sesuatu untuk dilakukan. Dia menyalakan TV untuk menonton berita pagi. Dia menonton berita dan berpikir pada dirinya sendiri pada saat yang sama. Setelah mengubah penampilannya dan menjadi perhatian dan teliti kemarin, kesannya di depan Bibi Xuan seharusnya meningkat. Tapi seberapa jauh peningkatannya? Terlalu sulit untuk diceritakan. Mungkin, coba pegang tangannya dan lihat reaksinya. Itu benar. Itu harus bisa diceritakan. Setelah memegang tangannya dan Dong Suebing akan mengaku padanya untuk ketiga kalinya. Sudah waktunya bagi Ku Yun Xuan untuk membuat keputusan. Dong Suebing menarik napas dalam-dalam sambil menghadap TV. Dia tidak segera meraih tangan Ku Yun Xuan. Ini karena dia gagal terakhir kali. Saat itu, Bibi Xuan telah menepis tangannya tanpa berpikir. Kejadian itu sempat meninggalkan trauma di hatinya. Ia takut hal itu akan terjadi lagi. Dia telah memikirkan dengan serius tentang penolakan itu untuk mencari tahu apa yang dia lakukan salah.
Dong Suebing tahu alasan dia gagal terakhir kali adalah karena itu terlalu tiba-tiba, dan gadis normal manapun akan bereaksi dengan cara yang sama ketika seseorang memegang tangan mereka secara tiba-tiba. Tindakan itu seharusnya tidak mencerminkan apakah gadis itu menyukainya atau tidak. Lagi pula, kebanyakan gadis pemalu. Apa yang harus dia lakukan? Mengapa tidak meraih tangannya dengan erat dan tidak memberinya kesempatan untuk menarik tangannya? Ini mungkin benar-benar berhasil. Tapi apakah Bibi Xuan akan marah jika dia begitu kuat? Setelah ragu-ragu selama 5 hingga 6 menit, Dong Suebing menggertakkan giginya. Itu dia. Saya akan memegang tangannya terlebih dahulu dan kemudian berbicara nanti. Ku Yun Xuan sedang duduk di sofa dengan tenang membaca koran. Dia membalik halaman dan tangan kirinya yang adil, yang memegang koran, paling dekat dengan Dong Suebing. Pergelangan tangannya bertumpu pada paha seksinya, dan telapak tangannya menghadap ke atas. Jari kelingkingnya berada di atas stoking kulitnya yang berwarna. Dong Suebing melihat targetnya, dan telapak tangannya diposisikan. Dari sudut ini, dia harus bisa memegang tangannya. Koran bodoh yang dia pegang itu adalah penghalang, tapi itu tidak masalah. Paling-paling, dia akan mengambil kertas itu dengan tangannya. Itu benar. Harus meraih tangannya dengan erat dan tidak membiarkan Bibi Xuan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ini adalah momen lakukan atau mati. Dong Suebing menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. 3, 2, 1. Dong Suebing membuka matanya dan berbalik tiba-tiba. Tangannya meraih posisi yang dia antisipasi dalam benaknya dan meraihnya dengan erat. Bibi Xuan, aku. Ku Yun Xuan berbalik dan menatapnya. Tangan kanannya memegang koran, dan tangan kirinya menyelipkan rambutnya ke belakang telinga. Dia terkejut. Apa yang terjadi? Dong Suebing tercengang. Mengapa tangan Bibi Xuan di dekat telinganya? Lalu apa yang dia pegang? Dong Suebing melihat ke bawah dan terkejut. Brengsek. Tangannya meraih paha berdaging Bibi Xuan melalui stokingnya. Mengambil tempat yang salah. Dong Suebing telah mengambil bagian Ku Yun Xuan yang salah. Bibi Xuan, ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Ya Tuhan, kenapa dia menyelipkan rambutnya pada saat kritis ini? Ku Yun Xuan membeku di tempatnya. Dia masih menatap Dong Suebing dengan kaget. Mungkin dia tidak menyangka Dong Suebing akan menyentuhnya secara tiba-tiba. Dong Suebing hampir mati karena kecanggungan ini. Dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa menjelaskan dirinya sendiri dari situasi ini. Tapi dia ingat bahwa dia memiliki kekuatan kembali dan merasa lega. Untungnya, dia masih bisa memutar waktu dan menyelamatkan situasi. Dong Suebing melihat kemana dia menyentuh dan tiba-tiba bisa menahan godaan. Dia mengumpulkan keberaniannya dan perlahan meremas paha Bibi Xuan. 1 tekan. 2 cubitan. Dong Suebing masih berseru, Bibi Xuan, kakimu ramping. Dong Suebing tidak menunggu Bibi Xuan bereaksi dan dengan cepat berteriak kembali dalam hatinya. Sudah berakhir. Dong Suebing Sensei. TV masih menayangkan berita, dan uap masih mengepul dari secangkir teh panas. Ku Yun Xuan masih menatapnya. Adegan di depan Dong Suebing tidak berubah. Apa yang terjadi? Dong Suebing terkejut. Kembali. Itu masih sama. Brengsek. Astaga. Kembali. Tiba-tiba Dong Suebing ingat bahwa pada dini hari ini, dia jatuh dari sofa dan kepalanya terbentur. Masih ada benjolan di kepalanya. Dia kemudian menggunakan beg untuk mencegah cederanya. Dia telah menggunakan beg hari ini. Dong Suebing bisa merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya saat dia melihat Ku Yun Xuan dan tangannya di pahanya. Brengsek. Saya mati. Bab 92 berpegangan tangan. Dong Suebing dengan cepat menarik tangannya, tapi sudah terlambat. Dia masih bisa menjelaskan bahwa dia ingin memegang tangannya, dan menyentuh pahanya adalah sebuah kecelakaan saat dia menjauhkan tangannya. Dong Suebing masih bisa mendapatkan kepercayaan Bibi Xuan. Tapi Dong Suebing yang bodoh berpikir dia masih bisa menggunakan beg hari ini dan tidak melepaskan tangannya pada saat pertama. Dia bahkan meremas paha Ku Yun Xuan beberapa kali. Yang lebih buruk adalah dia masih mengomentari kakinya. Brengsek, bagaimana Dong Suebing bisa menjelaskan dirinya sendiri? Tidak ada cara baginya untuk keluar dari situasi ini. Dia tidak bisa mengatakan padanya bahwa ada nyamuk di kakinya dan dia membantunya untuk membunuh nyamuk itu.
Itu omong kosong. Dong Suebing ingin bunuh diri saja. Dia telah menyebabkan tragedi untuk dirinya sendiri. Dering, dering, dering. iPhone 4 di atas meja berdering. Itu adalah telepon Bibi Suan. Dong Suebing menelan ludahnya. Ki sedang memikirkan alasan yang bagus untuk menjelaskan tindakannya barusan. Halo, Bung Kam. Ku Yun Suan menjawab panggilan itu. Dong Suebing tidak berani menatap Ku Yun Suan. Dia tahu dia akan mati ketika Ku Yun Suan mengakhiri panggilan telepon ini. Berapa lama lagi dia bisa hidup? 30 detik, 50 detik, 60 detik. Ya, aku sudah makan. Saya sendiri baik-baik saja. Kamu tidak perlu datang akhir pekan ini, tidak perlu membawa apa-apa. Saya memiliki semua yang saya butuhkan di sini. Bagaimana perasaan Anda baru-baru ini? Oh, oke. Jangan terus berdiam diri di rumah. Jika Anda bebas, pergi jalan-jalan. Iya, oke, baiklah. Baik, jika tidak ada yang lain, saya akan menutup telepon. Oke, beberapa detik kemudian, dia meletakkan ponselnya di atas meja kopi. Itu diam. 5 detik, 10 detik, Dong Suebing tahu dia tidak bisa berpura-pura mati lagi. Dia berbalik dan tidak tahu harus berkata apa dalam kondisinya saat ini. Bibi Suan, kakimu, seberapa tebal kakimu? Kakimu sepertinya lebih ramping dariku, hahaha, aku hanya ingin melihat kaki siapa yang lebih ramping. Setelah menumbuhkan omong kosong ini, Dong Suebing hampir menamparkan dirinya sendiri. Alasan macam apa ini? Jika dia menggunakan penjelasan tentang serangga yang ada di kakinya, bahkan anak berusia 3 tahun pun tidak akan percaya padanya. Tapi alasan untuk membandingkan ketebalan kaki, bahkan anak usia 1 tahun tidak akan percaya padanya. Leher Ku Yun Suan berwarna kemerahan. Dia terus menatap, marah padanya. Dong Suebing merasa malu. Kakimu seharusnya lebih ramping, batuk. Kakimu lebih ramping dariku. Ku Yun Suan menatap Dong Suebing selama beberapa detik, sebelum mengulurkan tangan untuk menarik telinga Dong Suebing. Dia memutar telinganya, kamu bocah. Bagaimana Anda bisa tidak menghormati orang yang lebih tua? Anda hanya bisa bertanya dan tidak menyentuh. Siapa bilang kamu bisa menyentuh? Kamu. Jika itu wanita lain, dia akan menamparmu. Nyata. Nada bicara Bibi Suan tidak terdengar seperti dia sedang marah. Iya, diselamatkan. Aku sedang berbicara denganmu. Apakah Anda mendengar saya? Ku Yun Suan memukul kepala Dong Suebing, bahkan jika kamu penasaran, kamu tidak boleh melakukan ini. Jika Anda ingin tahu sesuatu, Anda bisa bertanya kepada saya. Saya tidak mengatakan saya tidak akan menjawab pertanyaan Anda. Dia mengangkat tangannya. Jangan kira aku tidak berani memukulmu. Jika Anda menyentuh saya lagi, saya akan memukul Anda sampai mati. Anda mendengar saya? Apakah Anda terlihat seperti Anda akan memukul saya? Dong Suebing bisa merasakan darahnya mengalir deras ke kepalanya. Dia sangat bersemangat. Apakah ini hasil dari mengubah penampilan saya dan menjadi teliti? Jika tidak, Bibi Suan tidak akan memaafkannya karena memegang pahanya. Dia sepertinya tidak marah sama sekali. Aku bertanya padamu. Ya, saya ingat apa yang Anda katakan. Aku tidak akan menyentuhmu. Ku Yun Suan memukul lengan Dong Suebing. Itu lebih seperti itu. Dia mengulurkan tangan untuk mengambil cangkir tehnya dan mengambil koran. Dia kemudian memutar matanya ke arah Dong Suebing. Kaki wanita lebih ramping di betis dan lebih tebal di paha. Jika Anda membandingkan paha kami, paha saya lebih tebal dari Anda. Apakah kamu mengerti? Baik, Ku Yun Suan tidak melanjutkan percakapan dan terus membaca koran. Dong Suebing mengintip ke arah Ku Yun Suan dan berpikir sendiri. Jika Bibi Suan tidak tertarik pada saya, dia pasti akan marah, dan saya tidak akan lolos hanya dengan beberapa omelan. Dia akan menamparku. Tapi, Bibi Suan tidak memukulnya dan hanya memarahinya. Ini bukan apa yang wanita normal lakukan. 5 menit berlalu, 10 menit berlalu. Dong Suebing sedang duduk di sofa dengan gelisah. Dia menggosok tangannya dan berpikir apakah dia harus mencoba lagi. Tapi Bibi Suan menyuruhnya untuk tidak menyentuhnya. Apakah dia akan marah? Tetapi suasana hatinya sekarang benar, dan jika dia melewatkan kesempatan ini, itu akan sangat disayangkan. Dong Suebing mempertimbangkan pro dan kontra.
Akhirnya, dia membuat keputusannya. Dia tidak boleh ragu-ragu. Dia harus mencobanya. Dia bahkan menyentuh paha Bibi Xuan. Apa yang harus ditakuti? Paling-paling dia akan mendapatkan pukulan darinya. Dong Suebing melihat ke arah tangan Bibi Xuan yang memegang koran. Kali ini, Dong Suebing tidak berani menutup matanya. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan meraih tangannya. Tangannya meraih telapak tangannya dan meraih 4 jari rampingnya. Bibi Xuan, apakah jarimu lebih tipis dariku? Ku Yun Xuan segera menarik tangannya dan menatap Dong Suebing, tersipu. Punyaku lebih tipis. Melihat Ku Yun Xuan menarik tangannya dari tangannya, dia frustrasi. Dia tidak mau menyerah dan mengulurkan tangan untuk memegang tangannya lagi. Orang yang menjengkelkan. Ku Yun Xuan memiliki ekspresi marah di wajahnya dan menarik tangannya ke belakang dan menamparkan paha Dong Suebing beberapa kali. Apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan barusan? Aku akan memukulmu. Dong Suebing memandangnya. Dia bertekad untuk memegang tangannya. Dia tidak peduli dengan ekspresi marahnya dan meraih untuk memegang tangannya dengan erat. Apakah kamu mencoba menggertakku? Ku Yun Xuan mencubit paha Dong Suebing dengan tangan kanannya. Kau membuatku marah. Tapi kali ini, Ku Yun Xuan tidak menarik kembali tangan kirinya. Dia berbalik dan menghadap ke arah lain dan memegang kertas dengan tangan kanannya untuk melanjutkan membaca. Dong Suebing menatapnya dan meremas tangan kecilnya dengan lembut. Alis Ku Yun Xuan berkedut tetapi tidak memiliki reaksi lain. Dong Suebing meremas tangannya dengan ringan lagi. Dia merasakan jari-jari Bibi Xuan bergerak sedikit dan mencubit telapak tangannya dengan lembut. Rasanya seperti menggelitik telapak tangannya. Dong Suebing segera merentangkan jari-jarinya dan saling bertautan dengan jari-jarinya. Itu seperti bagaimana sepasang kekasih berpegangan tangan. Ku Yun Xuan menatapnya dan berbalik. Dia perlahan mengencangkan cengkeramannya di tangannya. Pada saat ini, Dong Suebing bisa merasakan jantungnya berdegup kencang. Itu dia. Dia telah berhasil memegang tangan Bibi Xuan. Bab 93 Kebahagiaan. Dong Suebing mengenal Ku Yun Xuan sejak dia pindah ke Jalan Heping Utara. Dia dan ibunya memanggil satu sama lain sebagai saudara perempuan dan Dong Suebing tidak punya pilihan selain memanggilnya Bibi Xuan. Tetapi setelah beberapa hari, Dong Suebing terpesona oleh Bibi Xuan yang saleh. Dia diam-diam mengaguminya. Dia bermimpi memegang tangannya untuk pergi berbelanja atau menonton film. 4 tahun telah berlalu, dan hari ini, keinginannya menjadi kenyataan. Itu terlalu tiba-tiba, dan dia pikir ini mimpi. Dia bisa merasakan kebahagiaan dan kegembiraannya. Ku Yun Xuan masih membaca koran. Dong Suebing tidak yakin apa yang dia pikirkan saat ini. Dong Suebing diam-diam mengintipnya dan meremas tangannya. Bibi Xuan, tanganmu sangat baik. Diam. Ku Yun Xuan menggunakan koran untuk memukul dada Dong Suebing dan tersipu. Jika kamu terus menumbuhkan omong kosong, aku akan merobek mulutmu. Aku mengatakan yang sebenarnya. Ini adalah pertama kalinya Dong Suebing memegang tangan seorang wanita. Dia sangat gugup. Apakah kamu masih punya film lain? Beberapa film cinta romantis. Ku Yun Xuan menjawab dengan marah, tidak. Kita tidak bekerja hari ini, ayo kita menonton film bersama. Bibi Xuan memutar matanya. Saya tidak punya film romantis. Kamu mau nonton film horor? Baik. Film horor juga bagus. Di mana cakramnya? Dong Suebing berjalan ke konsol TV dan menemukan DVD kurang dari tujuan akhir lebih besar dari. Itu adalah seri terbaru. Dia menempatkan disk pemutar DVD dan duduk kembali di sofa dengan remote control. Setelah dia memutar film, tangannya mengulurkan tangan ke arah Bibi Xuan. Dia ingin terus memegang tangannya. Tapi Ku Yun Xuan menghindari tangannya. Berhenti main-main dan tonton filmnya. Dong Suebing menjawab dengan sungguh-sungguh. Biarkan aku memegang tanganmu. Saya khawatir Anda akan takut dengan film itu. Tidak dibutuhkan. Saya tidak takut apapun. Brengsek, lupakan. Dong Suebing menjawab, saya pemalu. Bisakah kamu memegang tanganku? Lidah gelip. Ku Yun Xuan menatapnya melalui sudut matanya dan berhenti selama beberapa detik sebelum menggerakkan tangan kirinya lebih dekat ke Dong Suebing. Dong Suebing sangat gembira. Dia dengan senang hati mengulurkan tangan dan memegang tangan kecil itu. Mereka berpegangan tangan dan menonton film horor itu.
Film ini terlalu mengerikan. Aktor dan aktris itu terbunuh satu demi satu. Tapi Dong Suebing tidak berkonsentrasi pada filmnya. Dia sedang menonton kurang dari Final Destination lebih besar dari, tapi dia merasa bahagia di dalam hatinya. Sepanjang film, dia tersenyum dan tertawa. Dipukul. Bibi Suan menamparkan kaki Dong Suebing. Mengapa kamu tertawa? Apakah lucu melihat orang terbunuh? Film ini menarik. Ini adalah langkah yang bagus. Apa bagusnya film ini? Semua orang mati. Dong Suebing sangat bersemangat selama lebih dari 1 jam. Dia masih merasa bersemangat setelah film berakhir. Dong Suebing melihat jam tangannya. Saat itu hampir tengah hari. Ini hampir jam makan siang. Bagaimana kalau kita keluar dan makan? Saya akan mentraktir Anda beberapa masakan barat. Makanan Cina juga baik-baik saja selama Anda menyukainya. Ku Yun Suan menatapnya. Kamu baru saja membeli tas dan shawl untukku kemarin. Anda harus menabung untuk hari-hari hujan. Gajimu lebih rendah dari gajiku. Dong Suebing menjawab, bukan begitu. Saya sekarang lebih kaya dari Anda. Ayo pergi. Masakan barat atau masakan Cina? Ku Yun Suan mendengar apa yang dikatakan Dong Suebing dan mengetuk kepalanya. Apakah gajimu lebih dari 4.000 RMB? Saya pikir gaji Anda bahkan tidak 3.000 RMB. Anda masih membutuhkan uang untuk pengeluaran sehari-hari dan memberikan uang kepada ibu Anda. Anda masih membelikan saya hadiah. Berapa sisa uang pada akhir bulan? Oh, gajimu bulan ini masih belum keluar. Setelah membeli hadiah itu untukku, apakah kamu masih punya cukup? Jika Anda membutuhkan uang, saya dapat meminjamkan Anda beberapa. Aku benar-benar tidak kekurangan uang. Dong Suebing masih memiliki lebih dari 200.000 RMB di akunnya. Petik 2. Meski begitu, kita juga tidak boleh makan di luar. Itu terlalu mahal. Kita bisa memasak di rumah. Kami masih memiliki bahan-bahannya. Hubungan Dong Suebing dengan Ku Yun Suan baru saja naik ke tingkat berikutnya, dan dia benar-benar ingin mengajaknya berkencan. Tapi Ku Yun Suan bersikeras makan di rumah. Jadi, dia menyerah. Baik, aku akan membantumu memasak. Ku Yun Suan mengangguk dan berdiri. Dia memandang Dong Suebing. Tanganmu. Dong Suebing juga berdiri dan berpura-pura tidak tahu. Tangan. Ada apa dengan tanganku? Ku Yun Suan menatapnya dengan sudut matanya. Dia memiliki pesona wanita dewasa. Apakah kamu tidak malu? Apa menurutmu aku tidak berani memukulmu? Dong Suebing melepaskan tangannya dengan enggan ketika mereka memasuki dapur. Dia mengambil pisau dan mulai memotong tomat dan mentimun. Dia melihat kembali ke Ku Yun Suan, yang sedang mencuci sayuran di baskom. Beberapa tetesan air memercik ke tulang selangkanya dan menetes ke belahan dadanya. Dia membeku dan menyeka dadanya dengan punggung tangannya. Dong Suebing bisa merasakan suhu naik. Dia mengajukan pertanyaan yang jelas, Bibi Suan, apakah kamu punya pacar? Ku Yun Suan berhenti sejenak dan menjawab tanpa berbalik saat mencuci mentimun. Kenapa kamu bertanya? Dong Suebing meletakkan pisau dan menyeka tangannya. Anda tidak punya pacar, dan saya juga tidak punya pacar. Kita harus menjadi pasangan. Bukankah itu hebat? Ku Yun Suan menutup keran dan menatapnya dengan marah. Besar, kamu jauh lebih muda dariku. Anda hanya lebih tua dari saya dari beberapa tahun. Apakah kamu tidak pernah mendengar pepatah di Beijing? Seorang wanita yang 3 tahun lebih tua sebanding dengan batu bata emas. Seorang wanita yang lebih tua 5 tahun. Ku Yun Suan tidak melanjutkan. Dong Suebing pernah mendengar perkataan ini. Seorang wanita yang 3 tahun lebih tua sebanding dengan batu bata emas. Seorang wanita yang lebih tua 5 tahun. Mirip dengan seorang ibu. Pepatah ini memberitahu Anda bahwa jika Anda mendapatkan seorang wanita yang lebih tua dari Anda 5 tahun, Anda mendapatkan ibu lain. Ini adalah tabu di mata generasi yang lebih tua. Dong Suebing mengamati ekspresi Ku Yun Suan. Apa masalah besar menjadi 5 tahun lebih tua? Bahkan jika kamu 50 tahun lebih tua dariku, aku akan tetap menyukaimu. Ku Yun Suan tertawa terbahak-bahak dan menjawab dengan marah. Apakah kamu mengatakan bahwa aku adalah iblis tua? Itu bukanlah apa yang saya maksud. Aku hanya
Ingin memberitahumu bahwa perbedaan usia bukanlah masalah. Lalu apa yang dianggap sebagai masalah? Anda jauh lebih muda dari saya. Hubunganku dengan ibumu sudah bermasalah. Berhentilah berbicara omong kosong di masa depan. Orang lain akan menertawakanmu. Ku Yunsuan memberikan mentimun itu kepada Dong Suebing. Cepat dan potong. Apakah kamu mengatakan bahwa jika ibumu dan ibuku setuju, kita bisa mulai berkencan? Bukan ini yang aku maksud. Hah? Lalu apa maksudmu? Saya meminta Anda untuk bergegas dan memotong sayuran. Ah, tolong beritahu saya apa maksud Anda. Ku Yunsuan tersipu, dan dia mengangkat tangannya. Jika kamu mulai memotong sayuran, aku akan memukulmu. Dong Suebing kecewa karena tidak mendapatkan jawaban yang diinginkannya. Dia berhenti bertanya dan mulai memotong sayuran. Mentimun dipotong menjadi berbagai ukuran. Ku Yunsuan menatapnya. Apa yang salah? Apa yang salah? Saya tidak bahagia dan melampiaskan frustrasi saya. Dong Suebing diam dan mulai memotong kentang. Ku Yunsuan menghela nafas dan bergumam, anak ini sangat sulit untuk menyenangkan. Dia berhenti sejenak. Ulurkan tanganmu. Mengapa? Aku memintamu untuk memberiku tanganmu. Dong Suebing mengulurkan tangannya, bingung. Ku Yunsuan menatapnya dan memegang tangannya perlahan. Bisakah kamu memotong sayuran dengan benar sekarang? Hah? Bagaimana saya bisa memotong sayuran dengan satu tangan? Itu masalahmu. Dong Suebing menelan ludahnya. Dia tahu dia seharusnya tidak terburu-buru untuk menjalin hubungan dengannya. Bibi Suan sudah membiarkan dia memegang tangannya dan ini membuktikan bahwa dia juga menyukainya. Dong Suebing segera bersorak. Dia memutuskan untuk mengambil satu langkah pada satu waktu. Hari ini dia harus memegang tangannya dan menyentuh kakinya. Lain kali, dia ingin mencoba berciuman dengannya. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.